Kalau belum ada, saya akan pimpin dalam doa. Mari sama-sama kita tunduk kepala dan berdoa. Allah yang maha besar, yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih Tuhan atas pekabaran yang sangat kami perlukan di akhir zaman ini, yang sudah dibawakan tadi oleh Pastor Tilaar, dan kami sangat menikmatinya Tuhan. Tentunya ada banyak pertanyaan yang timbul dalam pikiran kami, supaya kami lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus bersama-sama dengan kami semua, teristimewa semua yang sudah berpartisipasi, dan juga Pastor Tilar yang sudah membawakan pekabaran malam hari ini. Kiranya semua ini dapat jadi untuk puji hormat bagi nama Tuhan saja. Inilah doa kami Tuhan, ampuni salah dosa kami yang banyak, dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Baiklah, saya melihat sudah ada di chat, ada pertanyaan yang masuk di chat tadi. Coba saya review sekali lagi. Pertanyaannya mengenai siapa yang menutup pintu kasihan itu. Apakah manusia atau Tuhan? Kelihatannya seperti itu. Tadi ada pertanyaannya. Satu-satu dulu, ada 3 dia punya pertanyaan, tapi satu-satu dulu. Mungkin itu dulu yang dijawab, Pastor. Jadi istilah pintu kasihan atau bahasa Inggrisnya close of probation ya, itu ditentukan oleh kita pribadi dulu ya. Jadi penutupan pintu kasihan itu kan ada 2, pribadi dan juga global, serentak. Ya. Nah, pribadi itu ketika kita meninggal dunia, otomatis tidak ada lagi pintu pertobatan. Ya, sudah habis. Kalau kita meninggal, atau saudara kita yang lain yang sudah meninggal, dia meninggal di dalam kejahatan. Jadi akhir hidupnya, kalau dia jahat, berarti dia sudah divonis untuk tidak diselamatkan. Tapi waktu dia di last minute, sebelum dia meninggal, dia bertobat atau melakukan kebenaran, lalu dia meninggal, maka dia dibenarkan, dapatkan benar dan diselamatkan. Itu pintu pertobatan pribadi. Kalau global, global itu yang putuskan adalah Tuhan sendiri. Ya, Tuhan sendiri. Ada waktunya. Tetapi dalam tulisan Ron Buat dikatakan ketika tinggal satu orang menjadi sasaran seruan nyaring terakhir, satu orang. Lalu orang ini memutuskan untuk terima atau tidak, dia sudah memutuskan. Setelah satu orang ini terakhir, maka pintu kasihan pertobatan global itu tertutup bersamaan dengan Yesus, dia berdiri keluar dari bilik yang maha suci sebagai perantara. Dia gantikan apa? Jubah keimamatan sebagai imam besar dengan jubah kerajaan itu. Nah, itu yang perlu kita tahu ya. Jadi ada pribadi, ada global. Tetapi semua yang tentukan adalah apa? Manusianya. Ya, apakah mau menerima panggilan, menerima pertobatan? Sekali lagi kita manusia diberikan kebebasan memilih. Tidak pernah Tuhan apa? Menentukan ini dan itu. Tapi semua yang putuskan adalah kita sendiri. Ya, walaupun rencana Tuhan semua selamatlah, tapi disayangkan banyak yang nggak mau ikut. Tuhan sudah kasih tali, kita yang berada di lubang dosa, nggak mau kita pegang talinya, ya salah sendiri. Yang memegang talinya saja yang akan diangkat, yang akan diselamatkan. Ya, mungkin seperti itu ya. Makasih. Baik, pertanyaan berikut nomor 2, dia katakan bahwa 7 kutub, seperti yang sudah diseminarkan tadi, bertujuan untuk penyucian. Pertanyaannya, bukankah kita sudah disucikan sebelum pintu kasihan ditutup? Itu pertanyaan nomor 2. Silakan, Pak.
Ya, saudara boleh protes tulisan Roh Nubuat, jangan protes sama saya. Ya, jadi itulah peristiwa terakhir untuk membersihkan di kali terakhir ya. Itu kutipannya seperti itu. Walaupun kita sudah dimeteraikan, sudah pasti selamat, tetapi itu yang terakhir kali. Ya. Saudara pernah ikutin apa namanya membuat emas? Bagaimana membuat emas supaya murni 99,99%? Ya, itu beberapa kali apa? Dibakar, sikan, dan sebelum ini dijual pabrik ada proses terakhir. Padahal sudah jadi itu proses terakhir. Nah, yang dibuat oleh apa namanya oleh di dalam Alkitab dan tulisan Roh buat itu berdasarkan konteks yang ada di bumi ini ya, di dalam pembuatan emas dan lain sebagainya. Jadi seperti itulah yang terjadi. Jadi sebenarnya 7 kutuk ini dicurahkan untuk apa? Untuk orang-orang jahat itu. Tetapi dalam waktu yang sama juga Tuhan masih mengizinkan, Tuhan masih mengizinkan kita-kita yang akan diselamatkan ini menerima untuk terakhir kalinya pembersihan itu. Sehingga murni 100%, bukan 99,99% karakter Kristus itu. Ya. Karena apa? Masa kesusahan besar yang akan terjadi belum pernah terjadi sebelumnya sejak dunia. Dan itu yang saudara dan saya akan alami. Dan itu sebenarnya apa? Untuk uh, membentuk karakter terakhir kali dengan masa kesusahan besar. Bagaimana masa kesusahan besar yang belum pernah terjadi dan kita akan alami itu ya. Susah juga kita bayangkan. Tapi itulah yang kita alami. Dan itu mempersiapkan kita terakhir kali sebelum diselamatkan. Nah, itu ya, seperti itu yang dikatakan. Baik, kita berikut pertanyaan yang ketiga. Dia katakan bahwa kedatangan Kristus sudah sangat dekat, namun masih ada nubuatan yang belum digenapi seperti undang-undang hari Minggu seluruh dunia. Injil ke Injil ke seluruh dunia. Dikatakan bahwa Advent hanya 20 juta orang anggota berbanding 9 miliar manusia di bumi. Kira-kira masih berapa lama lagi Tuhan Yesus berada di bilik Maha Kudus itu akan selesai? Silakan, Pastor. Ya, terima kasih ya. Jadi kedatangan Kristus itu memang sudah sangat dekat ya. Dan penggenapan nubuatan itu sangat sangat banyak. Salah satunya yang perlu kita ketahui adalah Injil ke seluruh dunia ya, Undang-Undang Hari Minggu seluruh dunia dan Injil seluruh dunia. Saudara-saudara, saya berulang kali mengatakan kalau kutipan Roh Nubuat yang adalah ilham dari Tuhan, saudara percaya 100%. Jangan banyak nanya. Ya. Tetapi kalaupun bertanya, ini yang terjadi. Ada dua hal yang akan terjadi. Kalau ketika kita berbicara, kapan Injil nyampe ke seluruh dunia? Ya. Yang pertama dengan loud cry, seruan nyaring. Ya. Karena seruan nyaring ini sama dengan pekabaran 3 malaikat yang Nyonya White katakan 3 kali lipat dia punya kekuatan. Kekuatan suaranya di dalam kecepatan mengabarkan dan kuasa Tuhan yang mendampingi setiap orang yang memiliki atau kecurahan roh ujian akhir ini. Itu yang akan menyegerakan ke seluruh dunia. Lalu, ya, apalagi ya,
undang-undang hari Minggu, ya sepertinya masih sangat lama, ya. Sepertinya masih sangat lama. Sesungguhnya tidak demi, ya. Karena kalau sudah laut kerai, semua umat Tuhan yang mendapatkan roh hujan akhir akan bisa membuat mujizat. Saudara perhatikan, saudara yang mendapatkan dan dicurahkan roh hujan akhir, saudara bisa menyembuhkan, saudara bisa membuat mujizat untuk membawa orang-orang yang ragu-ragu, yang non-SDA ini, yang di luar, supaya mengambil keputusan. Tapi sekarang, Roh Nubuat katakan, bukan waktunya umat Tuhan untuk mengadakan mujizat di dalam menyampaikan pekabaran secara menyolok umum. Tapi nanti waktu laut kerai, pada saat itulah umat Tuhan semuanya yang mendapatkan roh hujan akhir memberitakan pekabaran nyaring 3 kali lipat kuasanya, kekuatannya, sekaligus mujizat-mujizat itu akan terjadi. Saudara yang jalankan pada saat itu. Sehingga itulah yang akan menyampaikan pekabaran ke seluruh dunia. Akan sampai. Baru kesudahan apa? Tiba. Ya. Kalau Sandelo kita sudah lihat apa? Gejala-gejalanya. Ya, mungkin itu pelajaran tersendiri, tapi kita sudah banyak yang tahu ini ya. Kita tinggal tunggu saja ya. Kita lihat aja 1-2 tahun ke depan ini bagaimana, apakah Tuhan izinkan waktunya sudah tiba, karena jumlah umat Tuhan itu sudah apa? Cukup. Kita lihat saja peristiwanya. Ada pertanyaan tentang politik ya. Ya, ya ini tergantung dari apa seseorang ya. Ada orang yang ahli di politik sini yang mengerti apa itu politik, apa artinya dan lain sebagainya ya. Ketika kita berkompromi dengan dunia untuk menghalalkan segala cara dalam politik, ya tentu kita salah dalam mengartikan ini. Tapi ketika Tuhan mengizinkan seseorang ditempatkan menjadi salah satu pejabat di pemerintahan, itu kan alkitabiah juga. Banyak juga yang Tuhan pakai. Tidak berpolitik, tiba-tiba dia diangkat. Tapi ada yang dengan cara politik, maksudnya ya dia mengajukan diri dan lain sebagainya. Nah ini yang bahaya kan. Tapi kalau dia motivasinya adalah jujur untuk kepentingan umat-umat Tuhan, untuk menyatakan kebenaran, ya siapa tahu ada seperti itu kan, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya, tergantung dari apa yang dijalankan oleh seseorang atau yang kita lihat ya. Tidak masalah itu. Oke, mungkin yang raise hand itu Pak Sony. Ada yang resen sini, saya nggak melihat ya. Kenapa ini? Ada Pak, itu Oh, saya. silakan. Ya, silakan. Oke, ya. Selamat malam. Siapa nih? Ini ya oke. Selamat malam. Oh. Ada Oke. dengar suara saya? Halo? Halo, Iya. selamat malam. Saya mau tanya, mana yang duluan nanti? Malapetaka yang ketujuh atau pintu kasihan ditutup? Pintu kasihan dulu ditutup, baru muncul malapetaka pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. So, jadi Itu urutannya. bukan malapetaka dulu ya? Bukan. Oke. Jadi itu pintu kasihan ditutup itu berarti Roh Kudus sudah diangkat. Ya, Oke.
Thank you. Baik, terima Ya. kasih. Nanti Terima bagi yang mau kasih. bertanya bisa raise hand atau di chat ya. Saya tertunda loh sama ibu itu Silakan, tadi. silakan Bu Linda. Oke, thank you. Tadi kan pelajaran dari awal yang lebih depan tadi, I mean the beginning ya, bahwa Yesus sekarang sedang di bilik yang maha kudus, sedang menghakimin, dan akan tiba saatnya mengatakan sudah selesai. Nah, sekarang waktu kita kan di situ. Yang saya lihat di dalam hidup sekarang yang saya hadapin, baik di lingkungan physically, baik by phone out of country, which is Indonesia. Ini saya katakan umat Advent aja lah ya, kita seluruh Advent. Saya lihat sih udah terbagi dua. Tapi terbagi dua ini kebanyakan ya, kebanyakan SJ itu tidak lagi menghiraukan tentang peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi sekarang adalah tanda-tanda bahwa sejarah dunia akan berakhir. Bahkan mengatakan, ini saya pribadi sendiri yang kena, dikatakan, kok menentukan waktu sih? Gitu kan. Kita ini bukan menentukan waktu, tapi melihat yang peristiwa yang sudah terjadi sejak 2019, which is the COVID, dan yang sedang berlangsung sekarang. Yang banyak sekali yang sudah terjadi, yang terulang lagi sejarah dulu. Apalagi tentang sodomi or Gomora di organisasi kita ini. Ya. Nah, yang saya tanyakan, Pastor, adalah melihat begini yang sepertinya yang kebanyakan don't care about his coming ya, maksudnya peristiwa-peristiwa ini dianggap seolah-olah itu biasa saja, tidak merasakan itu ada tanda-tanda. Sedangkan yang memperhatikan adalah semakin panas ya, ya hot gitu kan, untuk menunggu kedatangan Tuhan ini, dan bahkan menyerukan tanda-tanda ini sudah terjadi, bahwa ini adalah memenuhi nubuatan. Yang saya lihat begini, pertanyaan saya, apakah sudah mulai diangkat ya secara global the Holy Spirit yang menahan mata angin penjuru yang menahan kesusahan yang sangat besar itu? Apakah sudah mau selesai nih posisi kita sekarang? Apakah Tuhan sudah mengangkat tangannya? Karena sudah nyata sekali, sangat nyata perbedaannya dua pihak ya. Maksud saya, yang saya terus terang aja, walaupun tajam, bagi orang-orang yang sudah disuntik semakin benci mendengarkan pekabaran tentang yang terjadi sekarang. Sedangkan yang tidak disuntik semakin bersemangat belajar dan percaya tentang apa yang terjadi sekarang, bahwa Tuhan sudah segera datang. Itu pertanyaan saya, Pastor. Apakah sudah mulai dicabut? Amin. Apakah sudah dicabut? Itu. Thank you. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita belajar tentang nubuatan, ya, kalau itu dinyatakan, ya, tertulis secara umum, maka ada yang khusus. Semuanya ada. Nah, yang khusus ini adalah kasus-kasus tertentu. Ya, jadi harus kita ketahui, apapun itu selalu ada umum, ada khusus. Ya. Nah, yang khusus-khusus ini seperti masalah Roh Kudus, seperti contoh ini ya, umum dan khusus ya. Di beberapa tempat, di beberapa negara, ya, gerimis Roh Kudus sudah dicurahkan. Gerimis Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Kan kecurahan roh hujan akhir nanti secara global setelah kita dimeteraikan. Setelah Sandelo lewat, dimeteraikan, roh hujan akhir dicurahkan. Tetapi saat-saat sekarang ini,
Maka roh hujan akhir itu secara besar-besaran di beberapa tempat ada gerimisnya. Buktinya apa? Ketika penuaian jiwa-jiwa, satu hari ribuan, puluhan ribu terjadi di tempat-tempat tertentu. Itu roh itu dicurahkan besar di sana. Di tempat tertentu, walaupun belum global. Itu gerimisnya. Sebaliknya, apakah penutupan pintu kasihan itu sudah terjadi juga? Roh sudah diangkat juga kepada orang-orang yang mengaku umat Tuhan ini. Bisa. Dan itu bisa terjadi. Saudara bisa lihat orang-orang yang sudah tidak memiliki Roh Kudus lagi. Dia akan dikeraskan ketika ada panggilan untuk bertobat, untuk kembali ke jalan yang benar. Dan itu berulang-ulang setelah kita lakukan, jawabannya adalah no, tidak. Bahkan mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan ini seolah-olah mereka melakukan kebenaran. Nah itu kelihatan sekali Roh Kudus sudah apa? Ditarik dari mereka. Artinya ada orang-orang tertentu ya, secara sadar atau tidak sadar Roh Kudus itu sudah tidak ada pada mereka. Sudah ditarik dari mereka. Artinya pintu kasihan pribadi sudah tertutup juga bagi mereka. Hati-hati ketika kita menolak dan menolak berulang-ulang bisikan Roh Kudus untuk kita bertobat kembali ke jalan yang benar. Hati-hati. Dalam hal apapun, sebesar apapun dosa itu. Ya. Ketika Roh Kudus berbisik langsung atau melalui orang-orang, Roh Nubuat katakan, kapan Yesus mengetok pintu hati? Yesus mengetok pintu hati yang adalah Roh Kudus itu sendiri ketika dia membaca Alkitab, ada bisikan Roh Kudus langsung, mendengar pendeta berbicara, evangelis berbicara, mendengar khotbah-khotbah. Itulah yang dikatakan Yesus mengetuk pintu hati. Adakah yang membukanya? Nah, di situ ya. Jadi hati-hati, kita harus jeli dan harus ingat bahwa Roh Kudus punya tugas adalah apa? Selalu mengingatkan kita agar kita bertobat. Sehingga ketika kita berulang-ulang menyakiti Roh Kudus, membuat dia sedih, pada saatnya juga dia akan tidak mengingatkan kita lagi. Dia sudah lari dari kita. Artinya dosa yang tidak dapat diampuni lagi. Roh Kudus sudah nggak ada. Hati-hati. Jadi itu yang mungkin bisa disampaikan ya, Saudara Rinda. Baiklah. Thank you. Apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Saya lihat sudah terjawab semua pertanyaannya. Kalau sudah tidak ada lagi, Halo, saya mau tanya, Pak. silakan. Ya, mengenai vaksin itu, karena saya cuci darah itu sejak awal corona masuk di Belanda. Saya tinggal di Belanda. Terus saya itu harus 3 kali seminggu saya harus cuci darah. Nah, kebetulan pada saat itu kita dilihat kalau kita bisa, kita akan menerima nir baru, ginjal baru. Tetapi itu, banyak sekali. Pokoknya kita harus seperti seperti loto itu. Kalau dapat, karena 25.000 orang yang nunggu. Karena Belanda ini kecil, jadi ya enggak terlalu banyak. Tapi 25.000 orang tuh banyak. Jadi kita harus betul-betul sehat. Sedangkan waktu itu
musim corona, jadi mereka selalu perhatikan. Nah, pada waktu itu mulailah keluar vaksin. Saya pertama tidak mau, bukan karena saya pernah dilarang atau dari roh nubuatan atau dari Alkitab, nggak pernah. Tetapi saya memang gak suka suntik. Soalnya saya dari Indonesia, memang lama tinggal di Belanda juga. Saya tuh nggak suka suntik obat-obat. Tapi apa boleh buat, katanya kalau kamu nggak terima vaksin, kamu nggak bisa terima NIR. Nggak bisa terima ginjal. Karena kalau kamu kebetulan ada ginjal buat kamu, terus kamu lagi sakit corona, ya ditolak orang lain yang dapat gitu. Yang jadi terpaksa saya sampai 2 kali vaksin, 2 kali booster dalam 2,5 tahun. Nah, akhirnya saya dapat NIR tahun ini. 7 April saya dapat NIR. Saya tidak tahu donornya siapa, tapi saya begitu kaget sebab saya baru 3 tahun lebih dapat NIR. Ada yang menunggu 10 tahun, 7 tahun, tapi nggak dapat. Nah, itu pertanyaan saya. Sedangkan kemudian saya baru dengar itu banyak yang tidak mau. Terus ada orang di gereja kita juga di Belanda sini yang tidak mau terima itu, tidak mau terima vaksin, tidak mau divaksin. Saya tidak apa-apa karena saya kalau di Indonesia juga tidak suka itu vaksin ini, vaksin itu. Cuma waktu bayi aja terpaksa mungkin dulu harus kayak poken, cacar, atau polio itu. Tetapi yang sekarang ini kita di Belanda itu setiap tahun ada vaksin buat flu. Saya tidak pernah ngikutin. Nah, yang saya tanyakan, kan tadi suster dari Amerika itu bilang kayak terbagi 2, ada yang divaksin, yang tidak divaksin tuh lebih hangat, lebih kuat. Tapi justru yang tidak vaksin ini di gereja saya paling malas masuk gereja, malah mau makan babi, mau apa, saya heran. Dia tidak berani vaksin tubuhnya, tetapi dia mau coba-coba katanya. Rasanya saya bilang jangan. Kalau Tuhan sudah bilang tidak boleh, tidak boleh. Kan itu juga tidak sehat, ngapain? Makan yang sehat-sehat aja, makan sayur atau tempe atau tahu. Tapi begitulah, banyak orang yang juga tidak mau bukan karena takut. Mereka merasa itu cuma kayak flu aja, jadi tidak guna, itu merusak tubuh katanya. Jadi saya mau tanya sekarang, saya ini sudah salah atau bagaimana? Cuma saya tetap setia sama Tuhan karena apalagi kalau Pak Tilar, saya paling senang karena dia banyak dia menjelaskan mengenai roh nubuatan. Kalau di gereja atau di mana-mana, artinya saya ikutin selalu kayak permintaan doa setiap Rabu malam melalui Zoom. Saya lihat juga tidak banyak yang membawa roh nubuatan atau apa gitu. Jadi kayaknya di gereja itu kurang sekali dengan roh nubuatan. Sedangkan saya dulu di Surabaya, waktu saya tinggal dulu, itu selalu ada setiap Sabat sore, kita mempelajari buku-buku roh nubuatan. Sehingga saya beli banyak apa yang ditranslate, itu saya beli. Kalau di Belanda, jarang ada yang ditranslate bahasa Belanda. Dan bahasa Inggris saya juga tidak bisa. Bisa-bisa sedikit aja, tetapi kalau Indonesia, apa saja yang keluar saya beli dan saya baca. Cuma kalau dijelaskan kan lebih senang begitu. Jadi kayak Walter Faith, itu saya senang mendengarkan karena dia juga membawa Alkitab dan roh nubuatan. Juga Pak Tilar begitu. Jadi saya betul-betul senang sekali. Cuma yang saya khawatirkan ini kiri kanan saya dengar vaksin, yang tidak divaksin, begitu. Tapi saya tidak tahu, saya tidak pernah ada yang bicara sama saya jangan vaksin. Tapi karena rumah sakit itu sudah menentukan kalau kamu mau ginjal baru, kamu mau selesai dengan cuci darah, kamu harus terima. Kalau tidak, ginjal datang, kamu lagi sakit, ditolak, kamu sudah tidak dapat lagi. Begitu, Pak. Menarik sekali ya pertanyaannya ini. Pastor, silakan. Oke, makasih ya. Ya. Karena kita memiliki iman yang bervariasi di sini. Tentunya yang pertama adalah pastikan bahwa kita itu menjalankan segala sesuatu atas petunjuk Tuhan langsung. Ya, itu yang pertama. Nah, petunjuk Tuhan itu ada Alkitab, ada roh nubuat, dan ada bisikan Roh Kudus. Ya. Sebelum kita melangkah, pastikan bahwa kita ini menjalankan semua apa yang Tuhan mau kita lakukan.
itu harus. Iman kita sebagaimanapun, seberapapun tingginya. Kalau saya bilang paling sempurna 100, mau dia 10, 20, 30. Kalau kita minta kepada Tuhan, dia akan berikan petunjuk. Jangan pernah dengar dulu omongan orang. Jangan pernah dengar dulu pemerintah, mungkin organisasi juga, ya. Karena semua ini kan manusia. Tetap petunjuk Tuhan nomor 1. Waktu Tuhan memberikan petunjuk kita nomor 1 itu, dia berikan tanda. Kita bisa minta tanda, Tuhan kasih tanda. Kalau saya mau suntik misalnya, saya tidak terhalang. Berarti itu dari Tuhan. Tapi kalau ini bukan dari Tuhan, bikin halangan. Kita bisa minta tanda kok. Yang kedua, setelah kita tahu bahwa itu benar, berdasarkan petunjuk Tuhan, ya, berdasarkan petunjuk, kita tahu siapa yang melaksanakannya. Pelaksananya juga adalah apa? Orang-orang yang jujur terhadap apa yang akan dilakukan itu. Dalam hal ini suntikan misalnya. Tadi para dokter, para medis, itu orang-orang benar. Orang-orang jujur. Bukan ada agenda-agenda apa yang di belakangnya. Sudah tahu pasti. Kecuali saudara ini adalah peneliti. Sebelum saudara melakukan ini dan itu, saudara apa? Cross-check kepada semua yang ahli, semua yang jujur terhadap pengetahuan, terhadap sains, terhadap kebenaran yang ada, maka saudara akan dituntun lebih baik lagi oleh Roh Kudus untuk memutuskan. Ya. Sekarang, saudara tanya kepada saya, kalau saya jawab dengan iman yang ada pada saya, ini yang saya jawab. Pertama, vaksin itu benar, baik adanya. Dari sejak zaman dulu. Vaksin atau suntikan ini, cairannya itu dibuat, bukan langsung. Tapi sesuai dengan pengetahuan yang saya pribadi juga baca, dengarkan sama ahli-ahli. Bahkan yang sudah tertulis, sudah jadi sejarah. Paling kurang membutuhkan waktu 5 tahun. Baru vaksin itu bisa diedarkan. Saudara perhatikan ya, kalau saudara tanya saya, berdasarkan pengetahuan itu, maka ketika suntikan vaksin itu diedarkan, ya, virus itu muncul, lalu diedarkan dalam tahun yang sama, itu menyalahi aturan. Ya, betul itu, Pak. Apalagi itu darurat. Saudara tanya sama saya ngomong apa adanya berdasarkan pengetahuan yang saya dapat dari para ahli ini. Dan tentunya dari petunjuk Tuhan dengan iman yang ada sama saya. Ya. Jadi maksud saya, ya, jadi kalau itu pun benar, harusnya 5 tahun baru diedarkan. Bukan semua dalam konteks darurat. Berarti kematian orang juga darurat jadi hasilnya. Semua akibat-akibatnya darurat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Baru yang kedua, yang ketiga. Ya, nanti dulu ya. Yang ketiga. Ya. Semua hasil dari vaksin dulu-dulu, akibat apapun akan dipertanggungjawabkan oleh lembaga yang mengeluarkan, termasuk pemerintah di sana. Sekarang, adakah yang bertanggung jawab jika gagal ketika dimasukkan di tubuh manusia, lalu ada seseorang atau beberapa orang terjadi kegagalan di dalam organ-organ tubuhnya, bahkan kematian? Adakah pemerintah bertanggung jawab atau lembaga kesehatan? Nggak ada. Saudara perhatikan ini. Ini pemaksaan hati nurani tadi, kutipan tadi. Ketika itu terjadi, saudara, itu bukan dari Tuhan. Bukan dari kuasa yang benar. Bukan dari kebenaran. Sekali lagi, dari si jahat ini. Saya tidak berbicara bahwa orang-orang yang bekerja di belakangnya orang jahat. Enggak. Tapi mereka adalah orang-orang yang terjerat, yang ditipu di sana. Yang kelima,
vaksin awalnya adalah untuk kesehatan. Benar? Ya. Itu ya. Nah, sekarang tolong perhatikan. Apakah sekarang itu ada indikasi bahwa sertifikat suntikan ini memang untuk kesehatan semuanya? Kalau saudara urusan administrasi dalam perjalanan, dalam segala hal, harus ada sertifikat itu. Apa hubungannya dengan kesehatan? Nggak ada lagi. Cuma dicocok-cocokkan saja. Itu pendapat saya yang setelah saya imani. Ya. Itu yang terjadi. Nah sekarang, apakah berdosa orang yang sudah disuntik? Ketika seseorang tidak mengetahui sama sekali dan diarahkan kepada hal-hal yang baik dan benar, orang itu nggak berdosa, nggak bersalah. Justru dia sementara dijerat di dalam hal-hal yang membawa kepada malapetaka. Tapi ketika kita sudah sadar, sudah tahu itu adalah suatu hal yang menjerumuskan kepada hal-hal yang membahayakan, maka janganlah saudara terus-menerus ya diiming-imingi atau dipaksakan untuk menerima itu lagi. Bertobatlah ya. Ya. Jadi inilah agenda-agenda dari elit global, dari tatanan dunia baru, dari binatang pertama, kedua, dan juga spiritisme itu. Ini agenda semua. Ujung-ujungnya tadi, tanda binatang, penyembahan hari Minggu. Itu ujung-ujungnya ya. Saya rekam ini, tapi tidak semuanya saya akan expose. Saya akan edit. Tapi saya perlu katakan ini ya kepada saudara. Jangan sampai yang kita tahu baik dan benar lalu tidak dinyatakan berdosa. Jadi saya harus sampaikan juga. Saya tidak ada beban juga. Ya. Bagi saudara-saudara yang belum mengarah ke sana, banyak belajar, banyak berdoa supaya Tuhan menunjukkan itu. Jangan kita tuding-tudingan. Wah ini nggak disuntik, sok suci. Ini nggak disuntik, tapi kehidupan yang lainnya benar. Suntik nggak suntik, yang menyelamatkan itu Tuhan, bukan kita. Tuhan yang tahu pergumulan kita masing-masing. Jadi jangan pernah kita menghakimi seperti itu. Tetapi kalau kita sudah tahu ini baik atau tidak baik, jalankanlah itu. Ya. Kalau kita sudah tahu baik, jalankan supaya Tuhan juga akan memberikan apa? Berkat khusus sama kita. Bertobat supaya Tuhan apa? Membenarkan kita kembali ya. Jadi jangan kita cari-cari salah lagi ya. Kita sudah tahu. Boleh Ya, saya sambung sedikit saja. Karena saya dalam perawatan di rumah sakit, tiga kali seminggu saya harus dirawat di rumah sakit untuk cuci darah. Jadi mengenai ada yang vaksin, ada tidak, itu kan pada saat saya sendiri sih tidak peduli itu vaksin atau enggak. Cuma karena diharuskan, jadi saya pikir begini, saya bicara sama Tuhan, saya tidak tahu apakah ini harus atau tidak, karena saya tidak suka vaksin. Dari dulu vaksin apa saja ini itu di Indonesia nggak pernah saya mau tahu. Saya nggak suka juga di Belanda, nggak, baru kok ini harus. Tapi ya demi apa ya, semua nanti nggak mau deketin saya. Susternya juga, oh, kamu belum divaksin, saya tidak mau bantu kamu. Kan dia harus bantu saya alirkan itu dari mesin ke saya, dari darah saya keluar diisi lagi, itu semua kan tangan dia. Dia kalau orang dari vaksin dia tidak mau bantu, dokternya juga datang marahin kita. Jadi ya dibilang jangan, nanti kamu nggak dapat NIR baru. Oke, tetapi sesudah ada berapa unit itu, satu unit isi 4 orang, itu semua divaksin termasuk saya. Mbak itu Senin divaksin, Rebo saya harus ke rumah sakit lagi. Aduh, separuh itu pada panas, keras, sakit. Saya tidak sakit. Tidak ada gejala sedikit pun sejak divaksin itu. Enggak, ini enggak itu. Nah udah, sesudah itu 20 hari, 3 bulan lagi tuh. Tapi waktu itu dia suruh pilih Pfizer atau Moderna. Saya bilang saya tidak tahu apa-apa itu. Terus ada satu suster, dia bilang kamu ambil Moderna aja ya. Yang lain minta Pfizer. Boleh. Nah kedua, jadi saya di pertama Januari, terus April vaksin kedua, Moderna lagi. Semua lagi panas, sakit. Waduh, bukan main. Pada bertanya, kok bisa kamu enggak, susternya pada juga sakit-sakit semua karena
Saya sendiri enggak. Nah, itu sampai 4 kali. Yang ketiga dan keempat adalah booster. Saya tidak pernah sakit karena vaksin. Tetapi saya betul-betul mengucap syukur pada Tuhan karena suster yang datang kebetulan kemudian saya minta di rumah ya dialisisnya karena saya nggak tahan ke rumah sakit, harus taksi bukan dibayar, kita dibayar pemerintah, tetapi capek gitu loh. Saya minta di rumah, tapi itu kan satu harga yang mahal sekali. Suster harus datang, eh, dialisis saya sampai hampir 4 jam baru dia pulang, harus antibakteri satu rumah ini itu. Tapi kemudian suster-suster itu yang pada sakit semuanya. Datang dia bilang sorry, dia harus pakai pakaian astronot begitulah kurang lebih ketutup semua. Tapi tidak ada ganti, saya harus bantu kamu dialisa. Tetapi saya tidak pernah kena dia. Dia terus-terus sakit. Nanti suster lain datang sakit lagi. Aduh, padahal mereka juga divaksin. Tapi puji Tuhan, karena ya mungkin saya itu naif sekali, nggak ngerti. Cuma ya daripada hidup begitu terus hidup sama mesin, saya juga mau nir baru. Itu jadi ya itulah Tuhan jawab saya punya doa. Tapi betul-betul yang Pak bilang, itu Pak Tilar bilang tuh banyak sekali yang berisiko kemudian sakit, tulangnya sampai sekarang masih sakit, ada yang sampai kakinya susah jalan, dan macam-macam. Nah, itu ya begitulah. Betul katanya Pak, ada lagi yang dari Rusia, baru 6 bulan sudah dikirim. Katanya itu anaknya Putin yang punya itu. Jadi diterima lagi sama Belanda karena kekurangan vaksin. Jadi memang berbahaya, banyak sekali yang sakit karena vaksin juga. Baiklah, kelihatannya ini sebagai keterangan tambahan ya. Pertanyaan Ya, sudah selesai. Terima kasih. Ya. Ini ada lagi dari Frankie Gosal. Apakah orang yang sudah divaksin masih ada kesempatan untuk bertobat walaupun ketika divaksin ada perasaan bahwa vaksin tidak baik untuk kesehatan? Silakan, Pastor. Ya, karena iman kita berbeda-beda dan pastikan bahwa Roh Kudus itu masih ada. Ya, Roh Kudus itu masih ada, masih berbicara sama kita, meminta kita supaya bertobat. Berarti belum ada penutupan pintu kasihan. Yang penting pintu kasihan belum tertutup. Masih ada pertobatan untuk kita. Kalau kita merasa itu suatu kejahatan atau dosa. Yang penting mengaku kan beres. Tuhan ampuni saya. Tapi ada orang bilang Tuhan ampuni saya diulang-ulangi. Jangan sampai berulang-ulang Roh Kudus juga sudah apa? Sudah nggak mau, ada batasnya juga untuk menerima pertobatan kita. Selagi Roh Kudus masih berbisik, masih ada niat kita untuk mengikuti jalan yang benar, artinya bertobat, berarti kita masih diterima oleh Tuhan. Ya, pintu kasihan pertobatan masih ada, belum tertutup. Berarti masih kita punya kesempatan untuk itu. Di luar dari pembicaraan suntik nggak suntik, berdosa nggak, di luar dari itu ya. Yang penting Roh Kudus masih ada, sesuai dengan iman yang ada pada kita masing-masing, maka Tuhan akan membenarkan sesuai dengan apa yang ada pada kita. Itu saja. Makasih Pak Franky ya. Baiklah, kita sudah mau hampir kepada jam 9 waktu Indonesia Barat, atau di Indonesia bagian tengah sudah mau jam 10. Dan tentunya perlu istirahat untuk beribadah besok pagi, sahabat. Jadi kalau sudah tidak ada, kita akan segera mengakhiri pelajaran pada malam hari ini. Seminar luar biasa. Bagaimana, Pastor? Sudah boleh diakhiri? Ya, boleh. Baiklah. Tentunya kita berterima kasih kepada Tuhan ya, yang sudah memberikan kesempatan pada kita untuk mengikuti seminar yang sangat kita perlukan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan mungkin kalau ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab, bisa langsung bertanya sama Pastor Tilar, dan nanti Pastor yang akan menjawab langsung. Untuk mengakhiri
acara kita pada malam hari ini. Baiklah, mungkin ada closing statement sekaligus nanti doa tutup dibawakan oleh Pastor Tilaan. Terima kasih. Ya, karena kita tahu bahwa masalah reformasi kesehatan ini adalah ujung tombak pekabaran 3 malaikat. Kalau kita nggak sehat, bagaimana mau nyampe pekabaran? Ya. Kalau kita bermasalah kesehatan, bagaimana kebenaran Tuhan ini bisa diterima di hati orang banyak? Maka pastikan kita sehat, kita memiliki kebenaran Tuhan, dan yakinkan dalam diri kita bahwa kita bisa menjadi alat Tuhan, menyampaikan pekabaran. Ya. Jadi marilah kita sama-sama mengambil waktu khusus, seminggu sekali, saya bilang puasa. Kalau bisa 2 kali ya. Kalau bisa seperti orang-orang Yahudi, Senin Kamis puasa nggak masalah. Ada yang cuma hari Jumat puasa, nggak masalah. Yang penting ambil 1 hari. Karena pada saat itulah kita akan mendengar suara Tuhan. Mengetahui jalannya apa yang harus kita lakukan ke depan. Karena ya sangat sulit bagi kita kalau cuma berdoa saja. Sekarang ini ya, sekarang ini. Sedangkan masalah reformasi kesehatan itu istilahnya ujung tombak untuk pekabaran 3 malaikat. Tangan kanan atau ujung tombak. Jadi marilah kita ya banyak penyerahan, berdoa senantiasa, tetap belajar firman Tuhan, dan menginjil ini harus jalan ya. Itulah caranya kita untuk bisa menghadapi tragedi yang mengerikan ke depan nanti. Yang bisa jadi itu adalah kita nanti. Tapi dengan cara seperti ini, kita bisa melawan semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat Sabat untuk kita semuanya. Selamat Selamat sahabat. sahabat. Selamat sahabat Pak Tilar. Sabat. Selamat sahabat. Yang doa tutup saja. Makasih pendeta sehat. Oke, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami agar kami boleh benar-benar menjalankan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Karena kami tahu waktunya sudah sangat singkat kami. Banyak hal yang seringkali membawa kami jauh dari Tuhan. Roh Kudus-Mu saja boleh membantu kami untuk memiliki kehidupan yang semakin hari semakin layak menuju kepada kesempurnaan karakter Yesus itu sendiri. Terima kasih Tuhan, hanya kasih Allah Bapa, damai dan kasih Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus boleh menjadi bagian kita sekarang sampai Maranatha tiba. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Selamat hari Sabat. Terima kasih sama-sama. Oke, makasih semuanya. Pak Sony dan juga saudara sekalian. Selamat hari Sabat semua. Sahabat ya. Shalom. Shalom.